Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله إلى يوم الدين وبعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain rasa syukur kita yang senantiasa memenuhi hati kita, yang senantiasa masih bisa kita rasakan dan senantiasa kita mampu menjalaninya hingga saat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para siddiqun, para nabi, para syuhada insyaallah kelak di yaumil akhir. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita memasuki pekan kedua di tahun baru ini. Dan alhamdulillah pekan ini adalah
pekan pertama kita memasuki di bulan Rajab. Dan insya Allah 2 bulan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan insya Allah kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita melalui berbagai perjalanan di kehidupan kita, banyak sekali kita merasakan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin juga di antaranya Allah menitipkan kepada kita rasa susah di dalam melaluinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Dia mengetahui mana yang cocok bagi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan kita dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji kita siapa yang paling baik amal perbuatannya. Di dalam perjalanannya Allah juga mendidik kita sebagai seorang manusia. Karena kita ini adalah orang-orang yang senantiasa lupa manakala kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Sehingga kita dikatakan adalah manusia yang senantiasa berkeluh kesah. Kita senantiasa merasakan bahwasanya bisa jadi kita ini merasakan adalah orang yang paling menderita. Padahal ketika kita mendapati orang-orang di belahan bumi lainnya, mereka pun merasakan kesulitan yang sama. Mereka pun merasakan kesulitan yang mungkin jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita rasakan pada saat ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita melewati perjalanan kehidupan kita dan kita memandang bahwasanya di belahan dunia lainnya ada orang-orang yang merasakan kesulitan, sepatutnya lah kita merasakan kebahagiaan sebagaimana yang Allah berikan di dalam firman-Nya di surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah hanya dengan keutamaan rahmat Allah lah. Fabidzalika falyafrah. Hendaklah mereka berbahagia. Falyafrahu khairum mimma yajma'un. Karena ia lebih baik dari semua apa yang mereka kumpulkan. Kata farah, kata kebahagiaan ini menurut Ibnul Qayyim adalah merupakan kenikmatan yang tertinggi bagi hati seorang manusia. Kenikmatan ketika dia merasakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Merasakan ketenangan, kedamaian, dan merasakan lapang di dalam hatinya. Ketika ayat ini juga turun, bagaimana Umar bin Khattab pada waktu itu dia menjadi khalifah. Kemudian dia mendapati salah seorang bawahannya mengatakan, sesungguhnya apa yang kita kumpulkan di dalam pajak ini tidak memenuhi apa yang Anda inginkan. Tetapi beliau mengatakan alhamdulillah. Karena mengatakan alhamdulillah, sesungguhnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasakan semua kebahagiaan yang diterimanya di dunia ini adalah sebuah kenikmatan yang kecil apabila dibandingkan dengan kenikmatan yang akan didapati di akhirat nanti. Ketika kita membandingkan apa yang kita dapatkan secara fisik di dunia dengan apa yang Allah akan berikan di akhirat, sesungguhnya dikatakan di dalam hadis, kenikmatan di akhirat adalah sesuatu yang belum pernah Anda lihat di dunia ini, belum pernah Anda dengar, dan belum pernah tersirat di dalam hati ini. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala
Sehingga kita menginginkan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Lalu dengan apa kita menginginkan akhirat apabila kita tidak memperhatikan dunia kita? Lalu dengan apa kita akan menapaki jalan akhirat apabila kita tidak pernah merasakan kesulitan di dalam hidup ini, tidak pernah merasakan kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasakan kesulitan orang-orang yang berada di bawah daripada diri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di ayat lain Allah mengatakan farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Imran 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah yang dirasakan para syuhada, mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang terbunuh mati dan mereka tidak khawatir dengan orang-orang peninggal mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sesungguhnya orang-orang mukmin, rijalun sodaku, mereka yang senantiasa membenarkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ma'ahadullahu alaihi, mereka juga tidak merubah janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adullahu alaihi faminhum man qada nahbahu, dan dia juga menunggu-nunggu apa yang Allah berikan kepada kita. Wa minhum may yantazir, dan mereka juga tidak ketinggalan terhadap apa yang Allah perintahkan. Sepekan lalu kita mendapati pejuang Gaza, pejuang Hamas, Saleh Ar-Rauri telah Allah panggil. Pada saat itu beliau berada di Libanon. Beliau adalah sayap politik dari Hamas. Beliau ini sedang melakukan tugasnya sebagai pemimpin sayap politik Hamas. Kita ketahui setelah kejadian 7 Oktober, serangan Hamas ke Israel, sesungguhnya sampai hari ini hampir memasuki 100 hari dan tidak ada tanda-tanda kemenangan dari Israel. Ketika kita mendapati syahidnya Saleh Ar-Rauri, kita dapati berita resmi dari Israel, ternyata mereka berada di dalam ketakutan pada saat ini dengan serangan balasan. Kita dapati bagaimana lobang-lobang yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, ditutupi dengan air laut. Tetapi mereka tidak mendapati juga bahwasanya serangan dari orang-orang Palestina ini berhenti. Malah mereka mendapati serangan bagaimana tank-tank yang mereka lakukan, serangan-serangan yang mereka lakukan, ternyata banyak sekali dibom oleh orang-orang Palestina. Mereka takut dengan apa yang dilakukan puluhan tahun lalu yang dicetuskan oleh Syekh Ahmad Yasin. Mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang Muslim yang ada di Gaza ini karena kesalahan kita. Tidak, kesalahan kita membiarkan intifadah dan gerakan Hamas ketika tahun 1987 lalu tetap berdiri sampai saat ini. Mereka takut karena mereka mendapati orang-orang Hamas, mereka menjadikan Al-Quran, mereka menjadikan wirid hariannya Al-Quranul Karim. Dan dikabarkan Saleh Ar-Rauri ini ketika
kesehariannya didapati mereka senantiasa berada di dalam qiyamul lail lebih dari 3 jam satu hari. Apa yang membuat mereka kuat berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saleh Ar-Rauri pernah ditanya oleh keluarganya, "Janganlah kau melakukan lebih daripada apa kekuatan. Mungkin 3 jam itu adalah sesuatu yang sulit bagi orang-orang biasa." Tetapi Saleh Ar-Rauri mengatakan, sesungguhnya aku pernah berada di dalam penjara yang hanya bisa dilakukan untuk berdiri. Dan pada saat itu sehari-hari yang aku lakukan adalah berdiri. Apakah mungkin pada saat kita merasakan kenikmatan, kemudian kita berada di dalam ketaatan, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyarul muslimin rahimakumullah. Ternyata tarbiyah kenikmatan yang seperti ini Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kegembiraan di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini hanya muncul ketika kita merasakan bahwasanya Allah bersama kita di dalam keseharian kita. Kenikmatan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dimulai kecuali kita mendisiplinkan diri kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, tidak saja kita hanya berzikir, tidak saja kita melakukan sholat 5 waktu, tidak saja kita bersedekah, tetapi kita juga senantiasa berjamaah. Kita senantiasa berjamaah, kita juga merasakan bagaimana nikmatnya kita berjamaah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin. Yuhibbul ladzina amanu yuqatiluna fi sabilihi. Mereka yang berperang di jalan Allah. Soffan ka'annahum bunyanum marsus, di dalam barisan yang teratur bagaikan bangunan yang kokoh. Bagaimana dikatakan bahwasanya Allah mencintai orang-orang mukmin? Adalah karena dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam barisan yang teratur. Apakah berperang hanya diartikan adalah mereka yang melakukan angkat senjata? Ternyata berperang ini juga dilakukan bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperang ini adalah bagaimana kita mampu melakukan, mendisiplinkan diri kita ketika dikatakan hayya 'alas shalah, mari kita menuju salat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kaki kita juga senantiasa dengan cepat mengijabahi untuk bisa hadir di masjid berjamaah bersama saudara-saudara kita yang lainnya. Ketika hati kita terpaut dengan masjid, sesungguhnya pada saat itulah hati kita juga tunduk kepada Allah. Dan pada saat itulah hati kita dilembutkan untuk senantiasa berada di dalam ketaatan. Hati kita juga merasakan bagaimana semua melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan Allahu Akbar, kening mereka tunduk dan kening mereka juga berada sejajar dengan kaki. Dan pada saat itulah tidak ada orang di sekeliling kita yang merasakan ataupun membantah apa yang Allah perintahkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Membangun kenikmatan ini tidak bisa dilakukan kecuali kita melakukannya dimulai dengan ibda'u binafsik. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi la yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bagian di dalam tubuh kita adalah hati. Dan hati inilah senantiasa yang harus kita hidupkan agar kita mampu mengijabah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk memenuhi perintahnya dengan suratul istijabah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan dan perintah Allah dan Rasul-Nya jika menyeru kamu sekalian terhadap sesuatu lima yuhyikum, sesuatu yang dapat menghidupi hati kamu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah bahwa Allah yang menghalangi di antara seseorang dengan hatinya dan hanya kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hayatun thayyibah, hati yang hidup adalah hati yang senantiasa mereka yang memenuhi seruan karena mereka senantiasa menjadikan kalimatul la ilaha illallah adalah satu-satunya yang menjadikan tujuan hidupnya. Orang yang menjadikan perintah-perintah Allah, syariat Allah di dalam kehidupannya senantiasa dijaga dan ditaatinya. Orang-orang yang senantiasa menjaga bahwasanya perintah-perintah Allah adalah sesuatu yang menjadikan hatinya lembut. Maka senantiasa harusnya kita juga adalah orang-orang yang memperhatikan apa yang dilakukannya sehingga kita juga menjadi orang-orang pilihan yang menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Marilah kita memohon kepada Allah agar kita dijaga di dalam kehidupan kita, dijaga agar senantiasa berada di dalam ketaatan, dijauhkan di dalam kemaksiatan. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ansuril ikhwana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.